but in a way that someone, his pants were removed in a way. Blair's death was enigmatic as the last few days of his life. About half an hour from his hotel, he was naked from the waist down. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat yang dimana hingga hari ini masih belum terpecahkan. Jadi bisa dibilang ini adalah salah satu cold case atau unsolved case. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia The Murder of Blair Adams. Blair Adams adalah seorang pria yang berusia 32 tahun yang ditemukan tewas di sebuah parkiran di Interstate nomor 40 di Tennessee di Amerika Serikat. Tepatnya pada tahun 1996. Dari tewasnya Blair Adams, ternyata kasusnya menjadi salah satu cold case atau unsolved murder case. Yang dimana unsolved murder case atau kasus ini tuh masih belum terpecahkan hingga hari ini. Dan dari kasusnya juga sangat banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang muncul ke permukaan. Blair Adams atau Robert Dennis Blair Adams lahir pada tanggal 28 Desember tahun 1964. Dan dia tinggal di Surrey, British Columbia. Blair bekerja sebagai mandor di perusahaan konstruksi milik ayah tirinya. Dan pada tahun 1995, Blair kembali dari proyek konstruksinya di Frankfurt, Jerman, yang dimana dia di sana bertemu dengan pacarnya. Pacarnya Blair menggambarkan Blair sebagai pria yang sangat terhormat. Namun beda dengan kolega-koleganya di Jerman yang mengatakan kalau mereka tuh menggambarkan Blair sebagai pria yang sangat kasar dan konfrontatif. Bahkan mereka juga mengklaim kalau mereka tuh sering berantem sama Blair. Pada musim panas tahun 1996, semua orang melihat ini kayaknya ada yang salah deh dengan Blair. Blair telah berjuang melawan alkoholismenya di masa lalu. Dan dia sudah sadar selama 2 tahun pada saat itu. Yang mengartikan ya dia udah bersih lah, selama 2 tahun dia udah gak nyentuh alkohol lagi. Tetapi dia telah berhenti menghadiri pertemuan Alcoholics Anonymous-nya. Jadi kayak ada forum yang isinya tuh orang-orang alkoholik juga yang mereka berkumpul terus bercerita lah. Intinya gitu. Dan ya si Blair ini dia udah bersih selama 2 tahun dan dia gak hadir lagi di pertemuan ini nih, di forum ini. Dan statement ini menurut dari The Surrey Leader menunjukkan perilaku yang aneh. Blair meninggalkan tempat pekerjaan konstruksinya tak terkunci, jadi dibiarin aja kebuka gitu aja tuh. Dan terus si Blair ini tiba-tiba berhenti tanpa ngumpulin sisa-sisa gaji dia. Dia emang literally ya udah pergi aja gitu. Setelah dari situ dia memberitahu pacarnya bahwa dia ini takut akan kekerasan dari mantan rekan kerjanya yang baru saja pulang dari Jerman. Dan juga Blair memberitahu kepada ibunya bahwa ada orang atau oknum yang membuat desas-desus tentang dia. Tapi penyebaran desas-desus ini nggak pernah ada alasannya. Ya jadi pada intinya mau bagaimanapun sejak tahun 1996 atau awal tahun 1996, Blair itu sangat yakin kalau ada seseorang yang menginginkan Blair itu mati. Bagi keluarga dan teman-temannya yang berada di British Columbia di Kanada, Blair ini sudah seperti bukan dirinya sendiri, melainkan dia tuh udah bertingkah laku sangat aneh. Dan juga dia sering kali menampilkan perilaku paranoid. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli tahun 1996, Blair menarik hampir seluruh uang di rekening bank miliknya. Selain itu dia juga menarik seluruh uang yang ada di dalam brankas miliknya karena dia merasa ketakutan akan ada seseorang yang menginginkan dia untuk mati, atau intinya ada yang mau membunuh dia. Dia dengan sisa uang yang sudah dia kumpulkan dari rekening banknya ini
memutuskan untuk pergi melarikan diri ke Amerika Serikat. Tepatnya di hari itu juga Blair akhirnya memasuki Amerika Serikat, yang dimana dia ke Amerika Serikat ini naik kapal feri dari Victoria menuju ke Seattle. Namun pas ketika dia nyampe, dia ini ditolak oleh kantor imigrasi. Dia ditolak karena dia terlalu banyak membawa uang tunai atau terlalu banyak bawa cash, dan juga dia terlalu banyak bawa barang-barang berharga. Dan selain itu juga dia telah berbohong atas catatan kriminal dia atau sejarah kriminal dia tentang penyalahgunaan narkoboy dan juga sebuah penyerangan. Karena ada penolakan dari kantor imigrasi di Amerika, akhirnya Blair kembali lagi ke British Columbia dan juga memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, bukan di apartemen miliknya sendiri. Pada tanggal 8 Juli tahun 1996, Blair akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah ibunya karena mungkin dia udah ngerasa pengen balik lagi ke apartemen milik dia sendiri, atau dia butuh tempat sendiri lah, intinya gitu mungkin ya. Dan 3 hari kemudian setelah Blair meninggalkan rumah ibunya, firasat kematiannya sendiri menjadi kenyataan, yang dimana Blair ditemukan tewas di sebuah konstruksi bangunan ribuan mil jauhnya. Oke, sekarang gue jelasin timeline keanehan dari Blair Adam ya, biar kalian pada tahu informasinya seperti gimana. Setelah menarik uang tunai dan barang-barang berharganya dari brankas miliknya, Blair membayar sekitar $1.700 ke sebuah travel agent untuk membeli tiket penerbangan pulang pergi ke Frankfurt, Jerman. Dan peristiwa yang ini tuh juga sejalan dengan perilakunya Blair yang sedang tidak menentu sama sekali. Perilakunya kan lagi aneh-anehnya nih. Ya ini tuh berbarengan dengan perilakunya ini sedang terjadi gitu. Yang dimana tiba-tiba Blair langsung minta uangnya untuk dikembalikan karena dia mengaku kalau orang yang dia mau kunjungi di Jerman itu ternyata sakit. Jadi ya intinya nggak bisa dijenguk lah gitu. Dan karena dia nggak bisa dijenguk, dia minta uangnya ini di-refund. Tepat sebelum subuh keesokan harinya, Blair mencoba berjalan melintasi titik masuk Pacific Highway yang menghubungkan Surrey dengan Blaine di Washington. Petugas imigrasi bagaimanapun melihat goresan kecil di tangan dan kakinya Blair. Dan Blair juga cocok dengan deskripsi tentang diduga tersangka pencuri mobil. Sebuah mobil biru telah dicuri dari Vancouver dan terletak di titik yang Blair coba lewati. Tetapi polisi tidak memiliki bukti untuk menahannya, jadi Blair ini dibebaskan dan kembali ke Kanada menurut Knox News. Karena bertekad untuk melarikan diri, Blair memutuskan untuk pergi ke bandara Vancouver dengan menggunakan mobil pribadinya yang emang mobil punya dia nih. Sesampainya di bandara Vancouver, Blair mengganti mobil miliknya dengan mobil sewaan yaitu Nissan Altima. Dengan mobil sewaan ini, Blair berhasil melintasi perbatasan pada upayanya yang ketiga. Begitu sampainya di bandara Seattle, Blair membeli tiket pesawat penerbangan tujuan ke Washington. Namun dia beli tiket pesawat ini hanya untuk one trip aja. Padahal ketika dia beli tiket pesawat itu tuh untuk pulang pergi lagi setengah harga. Tapi dia nggak beli pulang pergi, dia beli cuman one trip aja. Sampainya di Washington tepatnya pada tanggal 10 Juli tahun 1996, Blair langsung menyewa sebuah mobil yaitu Toyota Camry dan menggunakannya untuk perjalanan selama 7 jam ke Knoxville, Tennessee. Singkat cerita, Blair memasuki daerah Tennessee tepatnya pada pukul 5:30 sore hari. Dan dia berhenti di sebuah SPBU di daerah Strawberry Plains Pike, di mana mobilnya tidak mau hidup karena dia menggunakan kunci mobil yang salah. Blair ternyata sudah menggunakan kunci milik Nissan Altima yang sebelumnya dia sewa, yang di bandara Vancouver itu. Sedangkan mobilnya ini kan Toyota Camry dan ya otomatis sudah beda kunci gitu. Dan yang anehnya adalah Blair menolak untuk memeriksa sakunya untuk kunci yang benar. Meskipun supir layanan perbaikan mengatakan kepadanya, jika Anda mengendarai benda ini ke sini,
Anda harus memiliki kunci lain di dalam saku Anda. Kemudian Blair diantarkan ke sebuah hotel yang bernama Fairfield Inn. Sementara itu mobilnya karena tadi kan nggak bisa nyala, akhirnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki. Blair ini kan dianterin sama supir layanan perbaikan yang tadi itu. Dan setelah dia dihantarkan, si supir ini tuh bilang ke seorang detektif kalau Blair ini tampaknya tidak menggunakan atau tidak mengkonsumsi narkoboy. Tapi pikirannya itu tidak berfungsi secara normal dikarenakan mungkin ada suatu hal atau suatu alasan. Di lobi hotel ada sebuah CCTV yang menunjukkan bahwa Blair keluar masuk sebanyak 5 kali dalam waktu 40 menit sebelum membayar $100 tunai untuk sebuah kamar. Lalu dia pergi tanpa mengambil kembaliannya. Blair tampak sangat gelisah dan paranoid kepada petugas meja. Seolah-olah dia mengharapkan seseorang yang tidak ada di sana. Dan kemudian ditemukan juga bahwa Blair ini sama sekali tidak pernah masuk ke dalam kamarnya. Keesokan paginya pada tanggal 11 Juli tahun 1996, tubuh Blair ditemukan di lokasi sebuah hotel yang sedang dibangun, tepatnya di seberang jalan raya dari hotel yang Blair nginepin. Pada awalnya dua pekerja konstruksi mengira bahwa Blair ini adalah seorang gelandangan yang sedang tertidur. Namun kemudian mereka melihat lagi, mereka memperhatikan lagi, ternyata di sekelilingnya Blair ini udah banyak uang tunai yang berserakan. Ribuan dolar mengelilingi tubuhnya Blair, mulai dari Canadian dollar, mata uang Jerman, terus juga American dollar. Semuanya mengelilingi tubuhnya Blair, bahkan sampai ada juga yang di dalam sakunya. Dan juga ada sebuah kantong kulit yang terbentang yang ternyata berisi 5 ons emas batangan. Kemudian ada koin emas dan juga ada platinum dan juga ada beberapa perhiasan. Menurut The Tennessean, kunci mobil Toyota Camry yang Blair sewa, yang dia klaim kalau dia nggak bisa nemuin, dia cari-cari kemana-mana nggak ada, ternyata juga ada tergeletak di dekat tubuhnya Blair. Selain kunci mobil juga ada kartu akses hotel milik Blair dan juga ada sepatu dan kaos kaki milik Blair yang tergeletak di sekitaran tubuhnya Blair. Menurut seorang letnan dari unit kejahatan besar, celananya Blair ini sudah dilepas. Seolah-olah kayak celananya ini tuh kayak ada yang narik gitu. Jadi bukan si Blair sendiri yang lepasin gitu. Jadi ada orang yang emang narikin celananya. Dan selain itu juga salah satu sepatunya Blair ditemukan di bawah kepalanya Blair. Seolah-olah seperti sebuah bantal gitu. Dan menurut si letnan ini tuh, ini nggak mungkin tiba-tiba atau kebetulan Blair tewas dalam keadaan seperti ini. Pasti ini ada yang nyimpen sepatunya di bawah kepalanya tersebut. Oke, mungkin segitu untuk kronologisnya keanehan dari Blair Adam. Dan sekarang kita masuk ke kenapa kematian Blair Adam masih belum bisa terpecahkan hingga hari ini. Menurut The Toronto Sun, hasil dari otopsinya Blair Adam ditemukan bahwa Blair ini dipukuli hingga tewas. Dan Blair juga sempat sekarat akibat mengalami shock septik akibat perutnya ini pecah. Selain itu juga jumbai rambutnya Blair ini hilang. Penyelidik hanya menemukan satu bukti forensik, yaitu ada satu helai rambut di dalam genggaman tangannya Blair. Meskipun cedera pada tubuhnya Blair mengindikasi bahwa Blair ini kemungkinan besar mengalami serangan secara seksual, namun tidak ada bukti DNA yang bisa mengkonfirmasi hal tersebut. Selain itu juga tidak ada senjata pembunuhan yang pernah ditemukan. Lalu kemudian ada seorang penjaga atau security yang datang ke pihak kepolisian dan dia ini mengklaim kalau dia mendengar sebuah teriakan pada pukul 3:30 pagi hari atau waktu subuh pada hari kejadian tersebut. Tapi menurut klaim dari security ini, teriakan yang dia dengar itu lebih mirip ke teriakan seorang wanita. Satu-satunya teori yang harus dilakukan penyelidik adalah tindakan seks yang berubah menjadi mematikan karena sebuah truk berhenti di dekat TKP dan Hotel Adam atau hotelnya si Blair
adalah lokasi yang dikenal untuk prostitusi pada saat itu. Blair telah makan di suatu tempat pada malam itu. Blair tewas dengan selada, daging, dan udang masih di dalam perutnya. Dan juga tidak ditemukan adanya obat-obatan atau alkohol di dalam sistem tubuhnya. Dan meskipun perilakunya menunjukkan sebaliknya, dia tidak pernah didiagnosis dengan penyakit mental apapun. Sebuah tas ransel ditemukan di dekat tubuhnya Blair yang berisikan tiket pesawat dan tanda terima mobil sewaan yang memungkinkan penyelidik untuk mengumpulkan gerakannya yang telah berakhir secara misterius ribuan mil dari rumahnya. Alasan kematian Blair sekarang tidak lebih jelas daripada saat itu. Tahun berikutnya cerita Blair Adam muncul di salah satu episode Unsolved Mysteries, di mana seorang anggota unit kasus dingin Sheriff Knox County dengan masam berkomentar bahwa memecahkan kasus akan membawa seseorang memberitahu kami tentang hal itu. Oke, mungkin segitu aja kisahnya tentang Blair Adam. Dan sekarang kalau menurut cocokologi dari gua, kalau menurut gua sih kayaknya pembunuhnya itu si mantan rekan kerjanya. Karena ya logika kalau si Blair sampai setakut itu akan kekerasan dari si mantan rekan kerjanya ini, berarti kan dia udah pernah ada kasus nih sama si mantan rekan kerjanya ini gitu. Sampai ya si mantan rekan kerjanya ini tuh istilahnya mau ngebunuh si Blair, berarti kan kasusnya sebesar itu gitu. Dan satu-satunya kemungkinan yang punya motif untuk ngebunuh si Blair ya mungkin si mantan kerjanya itu gitu, mantan rekannya itu. Dan siapa lagi yang punya motif untuk ngebunuh si Blair gitu. Istilahnya kalau misalnya nggak ada urusan ya ngapain ngebunuh orang gitulah. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Oke, mungkin segitu aja dari video ini tentang The Murder of Blair Adam. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian penasaran gue kedepannya upload video apa aja, dan juga kalian mau bantu channel ini biar lebih berkembang lagi, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Dan juga jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran, atau pendapat tentang video ini atau tentang siapa yang ngebunuh Blair Adam, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.